Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Malia. Di sini saya akan mempresentasikan dua tema. Yang pertama ada tema berkurangnya kesenjangan, dan yang kedua ada bahasa daerah. Tema berkurangnya kesenjangan saya ambil judul yaitu Kewirausahaan, Solusi dalam Kesenjangan Indonesia agar menjadi negara maju. Sebelum itu saya akan kasih tahu dulu negara mana saja sih yang masih berkembang dan negara mana saja yang sudah maju. Negara yang sudah maju ada Hong Kong, Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Spanyol, Portugal, dan masih banyak lainnya. Negara berkembang ada Meksiko, India, Malaysia, Indonesia salah satunya. Kenapa sih Indonesia masih dikatakan negara berkembang? Padahal Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Karena kecenderungan negara-negara berkembang ditandai dengan masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita lebih rendah, biasanya memiliki populasi penduduk yang padat, belum mempunyai kondisi ekonomi sosial yang makmur, dan juga kebanyakan penduduknya miskin dan masih banyaknya pengangguran. Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun, sayangnya kualitas demokrasi Indonesia belum memuaskan. Dalam konteks ekonomi, salah satu syarat yang belum dipenuhi oleh Indonesia dalam berdemokrasi adalah lemahnya pemanfaatan kesempatan ekonomi dan masih kurang kesadaran kewirausahaan. Bahkan menurut Ketua DPD RI juga telah memberikan ruang yang luas bagi pertumbuhan ekonomi serta perluasan kesempatan usaha. Namun ruang itu belum dapat dimanfaatkan semua orang. Kondisi perekonomian dan sosial yang rendah di Indonesia menyebabkan hambatan Indonesia menjadi negara maju. Apakah kewirausahaan dapat mengatasi solusi ini? Cara untuk mengatasinya diperlukan peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia untuk menciptakan bisnis baru agar dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia terdapat jumlah wirausahaan sebesar 19,3% dari jumlah total penduduk dewasa. Indonesia adalah emerging country yang punya sumber daya alam, sumber daya manusia, hingga pasar yang sangat besar. Namun potensi ini tidak akan signifikan bagi kemajuan Indonesia jika kita tidak punya jiwa entrepreneur yang cukup yang diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dan pemerataan kesempatan. Dengan menciptakan lapangan kerja baru, peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia adalah mengurangi pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat agar membantu dalam perekonomian Indonesia. Bahkan seorang wirausaha akan mendatangkan omset yang akan diberikan ke negara melalui pajak. Secara tidak langsung, kesejahteraan ekonomi masyarakat bisa stabil. Yang kedua ada judul yang saya ambil, bahasa daerah yang mengalami kemunduran. Di sini terdapat amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Keprihatinan pemerintah terhadap punahnya bahasa daerah atau bahasa ibu mendorong Kementerian Pendidikan, Kemendikbud mengajak untuk pemerintah daerah untuk lebih giat lagi melakukan pelestarian bahasa daerah di wilayahnya masing-masing. Pemerintah wajib mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zamannya, agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Keragaman bahasa daerah adalah salah satu ciri khas Indonesia. Namun walau memiliki ratusan bahasa daerah, ternyata terdapat dua bahasa daerah yang kondisinya tengah mengalami kemunduran, yaitu bahasa Hitu di Maluku dan bahasa Tabati di Papua. Disebutkan pula dalam data laporan penelitian, ada 17 bahasa daerah yang kondisinya relatif stabil tetapi terancam punah. Mengapa sih bahasa daerah mengalami kemunduran bahkan hampir punah? Dan bagaimana sih solusinya yang akan diterapkan agar hal itu tidak terjadi? Bahasa daerah hampir punah karena yang kita tahu bahasanya sulit dipahami oleh daerah lain. Yang kedua, ada terdapat kata yang sama dalam tulisan dan pelafalan, tapi memiliki makna yang berbeda. Saya kasih contoh, ada bahasa Melayu, awak itu artinya badan. Awak itu artinya saya kalau di bahasa Melayunya. Tapi kalau di bahasa Jawa, awak itu artinya badan. Bahasa Sunda, gedang itu artinya pepaya. Tapi kalau di dalam bahasa Jawa, gedang itu artinya pisang.
Kurangnya minat generasi muda terhadap budaya leluhurnya. Solusi yang bisa diterapkan yaitu meminta kepada orang yang lebih tua untuk diajari bahasa daerah, karena biasanya orang yang lebih tua lebih mengerti tentang bahasa daerah dibandingkan anak-anak muda. Menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari, kalau bisa sih harus pakai bahasa daerah, tapi nggak harus banget. Yang ketiga, menyelenggarakan acara yang dapat melestarikan bahasa daerah, seperti wayang. Wayang kalau di daerah bahasa Jawa itu pakainya bahasa Jawa. Keanekaragaman budaya dan bahasa daerah merupakan keunikan tersendiri bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang harus dilestarikan. Dengan keanekaragaman ini akan mencirikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaannya. Berbedanya, bahasa di tiap-tiap daerah menandakan identitas dan ciri khas masing-masing daerah. Ada yang mau ditanyakan?